Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Anita Sakti Handayani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, beliau Bapak Fajar, guru kelas 5. Beliau adalah yang akan saya observasi nanti. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Anita gimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga sehat nih Pak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak Fajar sudah meluangkan waktu untuk saya. Nah, kebetulan hari ini nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak, sebelum saya nanti melakukan observasi di kelas panjenengan. Oke. Adapun tujuan diadakan supervisi ini nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang jenengan lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya yaitu pada persiapan awal nanti jenengan mengajar, tentunya butuh persiapan ya Pak. Nah, itu saya ingin tahu kegiatan pembelajarannya Pak Fajar itu bagaimana supaya Pak Fajar itu mungkin lebih siap, lebih percaya diri sehingga apa yang dipersiapkan itu nanti akan lebih matang. Gitu ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Fajar capai ini nanti Pak? Oke, baik. Untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya tuliskan dalam modul ajar saya, ada beberapa tujuan diantaranya, terutama di mata pelajaran bahasa Indonesia yang nantinya akan saya ajar. Itu yang pertama adalah anak-anak itu bisa memahami dan melakukan beberapa kata sifat. Itu tujuan yang pertama saya, sehingga nanti dan menuliskannya di sebuah kalimat, sehingga nanti jatuh kepada tujuan yang kedua, yaitu nanti bisa diterapkan. Dan dari kata sifat itu, dari penentuan kata sifat itu, nanti anak-anak bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa oh ini ternyata maknanya kurang baik, oh ini yang bisa dipakai seperti itu. Baik Pak Fajar, berarti nanti ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Fajar capai ya, yang diantaranya yaitu siswa dapat memahami dan menentukan kata sifat, kemudian digunakan dalam kalimat. Betul. Dan yang kedua yaitu menerapkan kata sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Pak ya. Baik Pak Fajar. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan untuk observasi ini nanti? Oke, untuk area pengembangan itu sendiri yang ingin saya capai itu saya tentukan menjadi 3. Itu yang pertama dari aspek sikap, kemudian dari aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Yang pertama untuk aspek sikap, saya ingin pembelajaran ini membuat siswa dan murid-murid saya itu lebih bisa memahami dan membawa perubahan sikap yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin ada sikap yang kurang tepat ketika menggunakan kata sifat yang sudah mereka pelajari. Kemudian untuk yang kedua, untuk aspek pengetahuan, saya ingin siswa saya itu dan murid-murid saya itu mampu nanti menentukan bahwa ini kata sifat ini maknanya seperti ini, kata sifat ini maknanya seperti ini, dan kemudian bisa menerapkannya dalam sebuah kalimat yang benar. Dan yang ketiga, di aspek keterampilan ya, saya ingin nanti harapan saya peserta didik saya atau murid saya nanti dapat atau mampu merangkai frasa kalimat dengan menggunakan kata sifat yang sudah ditentukan tadi sesuai dengan mana yang benar. Baik Pak Fajar, terima kasih. Berarti nanti ada 3 aspek pengembangan yang ingin dicapai ya Pak. Ada aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan selanjutnya nih Pak, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan dalam kelas nantinya. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Oke, untuk yang pertama terkait dengan strategi pelajaran,
pembelajaran nanti yang saya akan gunakan itu saya ambil dari strategi pembelajaran yang diferensiasi, ya, yang saya berdasarkan pada gaya belajar anak, gitu ya, yaitu dari segi visual, konten, kemudian dari auditori dan pengetahuan, dan juga dari estetik, dari keterampilannya juga, atau proses atau praktikumnya, kemudian masih banyak yang lain. Dan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan nanti saya integrasikan dengan pembelajaran secara sosial emosional sesuai dengan kebutuhan peserta, seperti itu. Untuk yang kedua, terkait model pembelajarannya, saya akan menggunakan PBL, ya, pembelajaran atau problem based learning kalau dalam istilah kerennya, seperti itu. Nanti untuk modul ajarnya nanti akan saya sesuaikan. Nanti untuk model-modelnya bisa dengan kerja kelompok. Kemudian setelah kerja kelompok itu sudah selesai, nanti salah satu kelompok itu mempresentasikan ke depan untuk dari hasil yang sudah dikerjakannya itu tadi. Untuk selanjutnya terkait metode itu nanti saya tetap menggunakan yang pertama secara umum itu saya menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi. Selalu saya menggunakan metode tersebut, diskusi, kemudian tanya jawab. Nanti ada yang misalkan ada yang kurang paham atau bagaimana nanti bisa ditanya jawabkan, dan ada latihan-latihan sebagai bentuk penugasan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Nah, di sini saya menangkap nanti ada rancangan-rancangan yang sudah Pak Fajar persiapkan ya. Nah, di antaranya nanti Pak Fajar akan melakukan pembelajaran diferensiasi, di mana ini nanti berdasarkan gaya belajar anak ya Pak ya. Ada yang mungkin ada yang visual, ada yang suka auditori dan juga kinestetik. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini nanti bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk yang modelnya nanti Pak Fajar akan menggunakan problem based learning atau PBL, dan juga metode yang digunakan yaitu kita tidak bisa memungkiri ceramah itu pasti kita gunakan ya Pak, walaupun tidak sepenuhnya itu tetap ceramah kita gunakan. Kemudian ada diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Luar biasa sekali Pak Fajar. Nah, baik. Nah, bagaimana dengan media yang Pak Fajar akan gunakan ini nanti? Oh, untuk media banyak sekali Bu. Apalagi di kelas sudah terpasang layar monitor, itu nanti bisa saya gunakan. Ada alat-alat peraga yang lain ya, yang saya sesuaikan dengan gaya belajar anak juga, supaya anak-anak itu terlihat lebih bergairah, tidak monoton, tidak cepat bosan seperti itu. Untuk gaya belajar visual, mungkin saya menggunakan gambar-gambar, poster lah nanti bisa saya tampilkan melalui layar proyektor. Kemudian ada poster-poster juga yang ada di dalam kelas, itu mungkin bisa saya gunakan juga. Jadi sebisa saya untuk mengadopsi yang ada di kelas itu bisa menjadi sebuah bahan, sebuah media untuk pembelajaran. Jadi luar biasa sekali Pak Fajar. Berarti nanti Pak Fajar akan memanfaatkan karena di kelas sudah ada fasilitas monitor ya Pak ya. Nanti dengan sesuaikan dengan siswa yang menyukai gambar, kemudian ada yang menyukai video, dan juga mungkin ada yang pojok-pojok baca seperti itu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Nah, berarti nanti Pak Fajar akan menyediakan beragam media sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gaya belajar anak, gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Fajar ini nanti akan melaksanakan kegiatan ini nanti mulai kapan Pak? Kalau jatuhnya pembelajaran, jadwal materi yang nanti akan saya ajarkan di kelas itu sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan bahasa Indonesia tadi, itu jatuh di hari Rabu di jam yang pertama. Jam yang pertama sampai jam yang ketiga sampai istirahat nanti. Baik Pak Fajar. Ya, nanti berarti ketika hari Rabu di jam pertama nanti saya izin ya Bapak untuk saya melakukan supervisi di kelas dengan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bapak itu oke. Nah, nanti setelah kita melakukan supervisi ini nanti kita akan adakan percakapan yang terakhir nih Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Desi Rina Susanti. Gitu ya Pak ya. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Kalau sesuai yang
meneruskan kita perbincangan, saya mendapatkan gambaran media apa ya nanti yang akan saya gunakan nanti ketika praktikum nanti di observasi. Dan pastinya harus saya siapkan mulai dari sekarang supaya nanti lebih lancar, lebih efisien waktunya. Berarti Pak Fajar akan melaksanakan rancangan-rancangan dan mempersiapkan lebih matang begitu ya Pak? Betul. Baik, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran media apa yang nanti akan Bapak pakai dan juga persiapan apa saja yang sudah dengan rancang. Iya. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi jalan kelas nanti ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak juga. Sukses. Amin. Demikian percakapan kita ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.